Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai krisis, inflasi, dan deflasi. Pembahasan kita pada minggu ini akan terbagi menjadi 3 pembahasan. Pertama itu fokus tentang pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua membicarakan tentang inflasi serta deflasi. Dan yang terakhir kita bicara tentang deleveraging atau krisis itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke materi pertama mengenai pertumbuhan ekonomi. Dapat dilihat dari grafik yang ditampilkan bahwa secara teoritis pertumbuhan ekonomi itu dilogikakan akan selalu mengalami peningkatan, di mana grafiknya akan meningkat seperti gambar yang telah ditampilkan. Nah, kenapa hal ini terjadi? Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi itu digerakkan oleh adanya human nature manusia yang selalu tidak puas, yang tidak pernah puas, yang membutuhkan sesuatu yang keinginannya unlimited. Nah, dengan keinginan yang unlimited itu, maka manusia akan selalu melakukan transaksi satu sama lain gitu untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak terbatas. Nah, dalam ekonomi tanpa kredit, tanpa adanya hutang piutang, akan terdapat jenis transaksi yang melibatkan yaitu pembeli dan penjual. Nah, di mana dapat kita lihat melalui gambar ini bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh seseorang ketika dia membeli sesuatu itu akan menjadi income bagi orang lain. Nah, ketika orang lain mendapatkan lebih banyak income, maka dia juga akan melakukan banyak pengeluaran. Jadi maknanya di sini semakin banyak transaksi yang dilaksanakan dalam setiap perekonomian, maka itu akan menciptakan lebih banyak income, lebih banyak pemasukan bagi masyarakat lainnya gitu. Nah, satu-satunya cara agar roda perekonomian ini tetap berjalan sebagaimana yang diinginkan, terjadi peningkatan adalah dengan cara meningkatkan produktivitas. Dengan produktivitas yang tinggi, maka income akan tinggi. Ketika income pun pendapatan banyak, maka orang tersebut akan lebih banyak melakukan transaksi atau spending. Nah, cara meningkatkan produktivitas ini tentu dengan lebih banyak bekerja dan dengan melakukan inovasi. Nah, inilah bagaimana pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian tanpa kredit. Nah, kita masuk ke pertumbuhan ekonomi dengan ekonomi yang ada kreditnya, sistem kredit. Dengan adanya kredit, maka jenis transaksi bukan hanya melibatkan buyer dan seller, penjual dan pembeli seperti yang dijelaskan sebelumnya. Namun transaksi juga ada dalam bentuk kredit, di mana ada peminjam uang dan ada yang meminjam uang, lenders and borrowers. Nah, ketika tadi satu-satunya cara untuk meningkatkan income dan pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan banyak bekerja dan dengan melakukan inovasi. Ketika ada kredit, maka cara tersebut menjadi bertambah, yaitu dengan cara meminjam uang. Dengan meminjam uang, maka akan meningkatkan pendapatan seseorang, akan lebih banyak income. Nah, dengan lebih banyak income, maka akan lebih banyak spending seperti yang dijelaskan sebelumnya, dan spending dari seseorang akan menjadi income bagi orang lainnya gitu. Nah, dengan adanya kredit, maka grafik pertumbuhan ekonomi yang pada awalnya hanya garis yang bergerak ke atas menjadi berubah, di mana garis tersebut lebih fluktuatif, ada garis gelombang ke atas dan ada garis gelombang ke bawah. Kenapa? Karena logikanya ketika kita meminjam uang, maka akan terjadi peningkatan income dalam jumlah yang signifikan, dan kemudian ketika income kita bertambah, maka akan terjadi lebih banyak spending, maka grafiknya naik ke atas di masa yang saat ini, di present time. Nah, namun ketika di masa yang akan datang, kita akan mengalami less spending, dimana kita akan ngirit dong ketika kita sudah meminjam uang. Berarti di masa berikutnya kita akan lebih mengurangi pengeluaran karena kita harus membayar cicilan atas hutang yang telah kita buat tersebut. Makanya grafiknya menjadi turun. Nah, hal itulah yang terjadi dengan pertumbuhan ekonomi dunia dengan adanya kredit. Nah,
di satu sisi kredit bisa meningkatkan, memboosting pertumbuhan ekonomi ke level tertentu sehingga tiba-tiba sebuah negara mencapai level perekonomian yang tinggi gitu. Namun di sisi lain dengan adanya kredit maka ada masa di mana ketika pada titik tertentu nanti perekonomian akan mengalami penurunan di masa negara tersebut harus mengirit gitu, harus mengurangi pengeluaran mereka demi membayar cicilan yang hutang yang telah mereka buat. Nah, itulah yang terjadi dengan perekonomian dunia. Makanya ada masanya negara itu mengalami krisis, ada masanya mengalami inflasi, deflasi, resesi gitu. Nah, bagi perekonomian liberal, hal ini adalah hal yang wajar. Karena ketika dia ingin memboosting ekonomi, nah resiko yang harus mereka tanggung adalah ada masa di mana mereka akan mengalami less spending, akan mengalami pengiritan gitu. Berikutnya kita masuk ke pembahasan mengenai inflasi dan deflasi. Oke, yang perlu diingat adalah rumus dari harga price itu P sama dengan total spending dibagi dengan total quantity. Nah, ketika terjadi lonjakan income, maksudnya ketika banyak orang meminjam uang, maka akan terjadi lonjakan income dalam jumlah yang besar di sebuah negara. Nah, ketika income meningkat, maka akan menyebabkan more spending, lebih banyak orang melakukan transaksi, menghabiskan uang. Nah, ketika total spendingnya meningkat, namun total kuantitas komoditi yang ada di pasar itu tetap sama, maka apa yang terjadi? Price jadi naik, harga menjadi mahal gitu, barang serba mahal. Nah, ketika barang mahal itu nanti teman-teman bisa memikirkan, oh berarti ini orang pada total spendingnya meningkat. Nah gitu, ketika harga ini semakin lama semakin mahal dan total kuantitas produksi tidak meningkat sebagaimana spending, maka yang terjadi adalah inflasi. Nah, kemudian sebaliknya, ketika orang lebih banyak menyimpan uang atau tidak terlalu banyak spending karena keadaan ekonomi yang tidak terlalu baik, maka orang akan irit gitu. Seperti kayak corona saat ini, ketika kita terbatas ruang geraknya, maka akan sedikit orang yang bertransaksi, less spending. Nah, ketika spending sedikit tapi total kuantitas barang yang ada di pasar itu sama saja, maka harga menjadi turun. Nah, ketika harga semakin turun, nah inilah yang disebut dengan deflasi. Lambat laun pada level yang lebih ekstrim, maka deflasi ini akan berubah menjadi resesi. Nah, inilah yang kemudian terjadi di beberapa negara pada saat coronavirus ini menyerang, di mana negara-negara kemudian mengumumkan bahwa mereka mengalami resesi karena tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya corona, masyarakat akan lebih berhemat gitu, tidak terlalu banyak transaksi. Lantas bagaimana solusi atas permasalahan inflasi dan deflasi ini? Yang pertama, ketika inflasi terjadi, yang bisa dilakukan oleh Central Bank, dalam hal ini adalah Bank Indonesia, menaikkan suku bunga sehingga orang akan tidak terlalu tertarik untuk meminjam uang. Mereka akan berpikir ulang untuk meminjam uang, dan kemudian income akan menurun dan spending juga kemudian lambat laun akan turun gitu, sehingga kemudian harga lambat laun juga akan menjadi lebih stabil. Nah, ketika deflasi yang dilakukan oleh bank sentral, sebaliknya mereka akan menurunkan suku bunga sehingga nanti masyarakat akan mulai tertrigger untuk meminjam uang. Kemudian ketika mereka sudah meminjam uang, maka mereka akan lebih banyak melakukan transaksi, more spending, maka harga kemudian akan kembali stabil. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang deleveraging. Deleveraging ini adalah keadaan di mana pertumbuhan hutang sangat meningkat dan tidak bisa diimbangi dengan pertumbuhan income yang didapat oleh masyarakat. Nah, perbedaannya dengan resesi adalah ketika pada masa resesi suku bunga masih berperan penting atau masih bisa diturun dan naikkan. Pada masa ini suku bunga itu sudah berada di level yang terendah.
namun perekonomian juga tidak membaik. Nah, hal ini pernah terjadi seperti di krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008. Pada keadaan seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Ada 4 cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu cut spending. Nah, ini bukan hanya pemerintah, masyarakat juga akan cut spending mereka, mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu, mengurangi transaksi yang tidak perlu, kemudian terjadilah PHK dan segala macam. Nah, dan di pemerintahan juga terjadi beberapa pemecatan seperti itu. Nah, hal ini kemudian berdampak terhadap tatanan sosial masyarakat. Nah, langkah kedua yang bisa dilakukan adalah dengan langkah ketiga yaitu pemerintah melakukan distribusi ulang terhadap pajak, di mana pajak untuk orang-orang kaya dinaikkan pada level yang lebih tinggi dan kemudian uang-uang tersebut didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan subsidi atau bantuan. Nah, langkah yang terakhir yaitu membutuhkan bantuan dari bank sentral dengan mencetak uang. Dengan dicetaknya uang, maka Bank sentral akan membeli obligasi pemerintah dan kemudian uang tersebut akan diberikan kepada pemerintah. Nah, nanti pemerintah akan spending sebanyak-banyaknya dalam bentuk subsidi atau dalam bentuk bantuan kepada masyarakat atau dalam bentuk bantuan kepada bank yang membutuhkan, sehingga perekonomian kembali berjalan sebagaimana mestinya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai krisis, inflasi, dan deflasi pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas beberapa kesalahan atau hal yang tidak berkenan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.